Jumpa lagi di Rosi Bengkel. Oke, di depan saya ini ada Verza mas ya. Verza ini gejalanya itu banyak sekali. Yang pertama, gejala pertama itu berebet. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, tenaganya tidak ada alias berkurang ya. Terus yang ketiga itu kalau saat nanjak itu di piston ya, di blok piston sini bunyi kemeletek, ada bantingan piston ya. Terus yang keempat, terkadang itu motornya susah hidup. Nah jadi ada 4 gejala ya di motor ini. Pistonnya itu bunyi keletak-keletak saat nanjak. Itu kan sudah pasti mas, walaupun motor itu belum berasap. Coba lihat mas, kalian perhatikan ya, kalau pas di saat nanjak motor Verza, motor apapun ya, biasanya sih di motor Honda Sport ya, itu kalau nanjak itu bunyi kelotok-kelotok di bagian piston seperti kaca dibanting ya, seperti kita itu membanting botol bunyinya ya. Nah itu pistonnya itu sudah pasti baret, walaupun belum baret dia itu sudah lobok mas di bloknya ya. Nah kalau sudah seperti ini solusinya ya harus di coulter atau dilemer. Terus bagaimana kalau diganti ring aja? Ya nggak akan sembuh mas untuk bunyinya ya, yang untuk bunyi kelotok-kelotok di saat nanjak mas ya. Ini nggak bakalan sembuh kalau diganti bagian ring saja. Jadi harus di coulter karena si piston ini sudah lobok di bagian bloknya ya. Ini untuk penyakit yang bunyi kelotok-kelotok saat nanjak. Nah terus untuk gejala yang susah hidup, terkadang susah hidup ya, itu gejalanya ada di sini. Kalian lihat di bagian klep, kalau motor susah hidup ya, itu sudah pasti di bagian klep mas ya. Kalaupun ada di luar bagian klep itu memang ada gejala yang menyebabkan motor susah hidup. Seperti halnya di bagian bensin tidak lancar ya, seperti injektor mampet atau pompa bensin itu mengalami ngadat ya, itu juga bisa menyebabkan motor susah hidup. Nah tetapi kita itu harus pandai-pandai beranalisa. Kita boleh curiga bagian C itu asalkan bagian mesin itu sudah benar-benar sehat mas ya. Tapi kalau di mesin mencurigakan, itu kalau kita sebagai mekanik pasti punya insting tersendiri ya, dimana kalau letak kesalahan jika motor itu susah hidup ya, itu kalau mekanik pasti punya insting. Nah di sini itu ada bekas, dulu mungkin pernah patah klep atau gimana, saya juga nggak tahu ya kronologinya dulu. Yang jelasnya ini banyak sekali lubang-lubang ya, ini bekas patahan klep sepertinya ya, atau pecahan piston mungkin ancap ke sini. Nah di sini terjadi rembes ya. Jadi solusinya gimana? Ini walaupun sudah disegir, ini pasti akan merembes mas ya. Terus solusinya itu ya lebih baiknya ini diganti untuk dudukan klep atau setting klepnya diganti. Terus kalau nggak mau ganti, nggak ada biaya, terus gimana? Ya untuk sementara kita bisa menggunakan lem porting ya, atau menggunakan lem plastik steel cuman kurang begitu tahan. Lebih baik saran saya menggunakan lem porting ya. Nah di sini. Terus di bagian payung klep ini juga sudah mulai habis ya. Ini saya itu lumayan pusing mas, karena ini bolak-balik kembali ke anggaran, ke biaya. Jadi ini semuanya minta diakalin. Nggak tahu nanti hasilnya kayak apa ya. Nah di sini terlihat sudah saya sekir ya, sudah saya sekur. Ini klep sudah terlalu dalam. Tetapi kalau untuk sekedar hidup ya, untuk sekedar hidup itu masih bisa kita manfaatkan. Tetapi untuk umur saya nggak tahu mas ya. Kalau sudah seperti ini biasanya nggak nyampe tahun, mungkin hanya bulan ya. Karena motor ini juga lumayan ekstrim pemakaiannya untuk jualan sayur keliling. Tuh seperti ini mas ya.
Kalau yang payung klep masih bagus, itu seperti ini. Dia itu masih datar, ya, belum menyekung. Terus apa manfaatnya video ini ya? Manfaatnya ini hanya sekedar informasi. Mungkin untuk konsumen, gambaran konsumen ya, kalau melihat video ini dia bisa tahu, oh berarti seperti ini ya. Biar tidak saling menyalahkan mekanik. Nanti katanya baru diperbaiki sudah berulang lagi, sudah ngulang lagi penyakitnya, sudah berbet lagi. Nah, kemungkinan besar ya seperti ini kasusnya. Kalau kasusnya seperti ini, banyak part yang sudah rusak terus nggak diganti, minta diakalin saja, ya nggak ada jaminan mas ya. Yang penting ini motor bisa hidup. Ya udah, kita akalin, kita sesuai permintaan konsumen ya. Nah terus kita kembali ke yang berebet. Nah ini nih, kalau yang berebet, ini lihat di sini di throttle body sini sudah terlihat sangat jelas sekali. Tuh, sangat kotor sekali mas ya, nggak kelihatan ya. Nah, ini banyak sekali kotorannya. Terus di sini juga mampet untuk lubang apa ini namanya nih? Setelan udaranya ya. Tuh. Nah, di sini kotor sekali. Terus di situ juga mampet, nggak tembus ya lubangnya. Jadi harus dibersihkan. Nah, ini untuk kasus yang berebet. Jadi kalau ada motor Verza yang gejalanya berebet saja, itu yang langkah pertama yang harus dicek itu ya pertama busi. Setelah busi terus bagian tekanan pompa bensin. Kalau untuk tekanan pompa bensin sendiri mungkin sudah banyak yang tahu ya berapa tekanannya, atau enggak bisa melihat seperti ini. Ini misal contoh, kalau kita kontak on itu aliran bensin ya, aliran bensin dari pompa bensin itu harus ngocor seperti ini mas ya. Nah, jadi jangan seperti ini. Nah, kalau pas kita kunci kontak ya on, dia aliran bensin seperti ini juga bisa menyebabkan motor berebet. Ya. Jadi itu ngalirnya harus seperti ini. Tuh. Ini hanya contoh gambaran ya. Terus untuk pengecekan seperti ini juga belum maksimal, jadi harus diukur juga untuk tekanannya ya. Itu harus di atas 40 atau minimal 40 ya. Jadi harus 40,2 PSI ya untuk tekanan pompa bensin. Nah, terus kembali ke throttle body. Nah, kalau sudah throttle body seperti ini memang motor masih hidup mas ya. Tetapi dia nggak bakalan bisa normal. Jadi kita bersihkan dulu ya. Ayo kita bersihkan bareng-bareng. Terus bersihkan pakai bensin juga bisa, nggak usah menggunakan carbon cleaner kalau nggak punya carbon cleaner. Misalnya mau membersihkan sendiri di rumah ya. Ya wis, kita bersihkan gini aja. Tuh. Nggak begitu kelihatan mas ya. Ini pokoknya debunya bukan main itu. Sayangnya nggak begitu kelihatan karena HP-nya tidak memadai ya. Terus tolong cek dilepas injektor. Nah untuk injektor sendiri ini nggak boleh rembes seal ini ya. Kalau rembes ini terkadang gasnya lambat turun mas. Tuh di sini juga sudah oceraknya terlalu parah. Nanti kita lihat dulu apa isinya ya. Nah untuk membersihkan throttle body ini kita lepas dulu bagian karetnya ya. Tujuannya agar tidak terlalu melar nanti saat pencucian menggunakan bensin atau pertalite ya. Tuh. Terus TPS ya, TPS nggak usah dilepas, nggak apa-apa. Langsung kita kuasi seperti ini ya. Pokoknya sela-sela lubang ini harus benar-benar bersih. Jangan sampai nanti sirkulasi udara terhambat oleh kotoran mas ya. Nanti motor akan sering ngegas dewe, ngegas sendiri atau berebet ya. Oke, kita bersihkan seperti biasa ya. Ya sama kayak bersihkan karburator mas, segitu aja. Oke, ini intinya dibersihkan saja yang ini ya. Saya tinggal dulu. Kita bahas yang ini.
Nah, di sini kan ada O-ring ya, O-ring injektor. Nah, ini O-ringnya sudah melar. Nah, ini bagus Mas, ini boleh Mas seperti ini ya. Nah, jadi diperban seperti ini. Kalau nggak ada penggantinya untuk O-ringnya ya. Nah, di sini kan seharusnya ada O-ringnya Mas ya. Tapi karena di sini nggak ada penggantinya, mungkin ya waktu yang nyervis dulu. Jadi diperban seperti ini kayak mumi. Ya nggak apa-apa Mas. Yang penting intinya tuh jangan sampai bocor gitu aja. Terus jangan terlalu kuat. Maksudnya jangan terlalu kuat tuh seperti ini ya. Di saat terpasang seperti ini ya, contoh terpasang seperti ini. Nah, ini nggak boleh terlalu set masuknya, jadi harus ada sepan seperti ini ya. Kalau ini nggak ada sepan gerak kanan kiri ya, nanti kerja injektor ini tidak akan maksimal karena tertekan Mas ya. Oke, jadi kalau seperti ini O-ring sobek atau nggak ada harus kita ganti. Kalau nggak ada penggantinya boleh diperban seperti ini menggunakan isolatif double tip ya. Oke, paham ya. Jadi saya ulangi lagi untuk kasus motor Verza ini. Yang pertama tadi berebet. Nah, kalau berebet itu yang faktor utama, pemicu faktor utama ini bagian throttle body sudah kotor sekali. Untuk tekanan bensin belum saya cek karena motor ini tadi gejalanya bukan berebet saja ya. Nah, nanti kalau ini sudah saya pasang masih berebet, nanti saya akan bikin videonya bagaimana cara pengecekan di saat motor berebet. Kalau sudah dibersihkan throttle body misalnya ya, motor masih juga berebet, nah itu kemungkinan besar masih di pompa bensin. Nah, terus untuk yang kurang tenaga, kalau yang kurang tenaga ini di sini Mas ya, piston ini sudah mulai lobok. Jadi kalau di saat tekanan kompresi tinggi, ini kompresi akan bocor Mas. Jadi tidak bisa menghasilkan daya power yang maksimal ya. Jadi tenaga akan loyo di saat RPM tinggi atau di saat nanjak. Terus disertai bunyi kemeletek seperti pecahan kaca ya. Nah, ini penyebabnya di sini. Jadi ini harus dikolter. Kalau sekedar mau hidup saja ya nggak apa-apa, diganti ring saja, tapi ya bunyinya tetap ada. Terus yang bikin susah hidup di saat pagi hari, ya ini itu bocor halus. Nah, ini masalahnya ini nggak diganti nih Mas. Ini suruh akalin aja. Ya saya kasih lem nanti ini ya, dikasih lem. Terus kuat berapa lama ya saya nggak tahu Mas. Mudah-mudahan sih awet Mas ya. Tapi biasanya yang sudah-sudah itu di atas 6 bulan Mas ya, kita mengelem ini, asal jangan terlalu parah. Ini kan masih sekedar rembes, belum tembus bolong, hanya rembes ya. Kita bisa menggunakan lem. Oke, kita proses pemasangan. Kita tunggu dulu, bagian kolternya belum sampai ya. Setelah sampai kita pasang, dan jangan kemana-mana, kita tunggu hasilnya dulu ya. Ini sama-sama belum tahu hasilnya seperti apa. Jadi sesuatu yang berarti untuk kita.
Oke, jadi ini untuk posisi top motor Vesya ya. Ini garis T. Jadi yang di bawah garis T ya, ini lurus ke sini. Kelihatan ya. Terus yang ini menghadap ke samping sini ya garisnya. Samping, itu juga ke samping. Seperti itu ya. Terus untuk celah klep, ini kalau rollernya agak godak, jadi dibuat 0,10 mm ya. Jadi kecelanya seperti ini. Atas bawah ya, atas bawah. Ini 0,10, yang ini 0,15 ya. Ini kalau motor sudah rajin buka memang harus seperti itu. Terkadang ini masih terlalu renggang, tapi kita tes dihidupkan dulu. Tapi biasanya sih enggak mas, pas ini. Nanti kalau masih bunyi agak ngetek dikit ya dikencangi sedikit lagi ya. Jadi ini 0,10 mm, ini 0,015, ini 0,010. Oke. Terus setelah disetel itu diputar lagi. Nanti takutnya nanti enggak presisi ya. Maksud enggak presisi itu waktu kita putar ternyata dia berubah lagi. Jadi kita putar lagi satu putaran menuju titik mati atas lagi. Nah baru kita tes lagi. Kita lihat lagi untuk celah klep. Kalau dia nggak berubah ya sudah, itu pas. Tapi kalau dia berubah di setel ulang lagi ya. Oke, sekarang kita kembali ke injektor. Injektornya gimana mas? Mumet mas. Mumet. Nah jadi o-ringnya kan susah mas ya, nggak ada. Ya pakai ring seperti ini bisa. Ini sih di itu ada mas, di bekas saringan filter pompa bensin itu juga hampir menyerupai, bisa pakai ya, tapi kurang tebel. Ini menggunakan 2 lapis ya, 2 lapis. Terus dicoba dipasang dulu. Nanti kalau masih agak rembes bocor, bisa diganjal menggunakan isolatif kandelen Yojeb. Kandelen. Wah, iki nesek ya. Apa nih? Ora, kandelen iki. Ini kandelen, Mas. Ya wis nggak bisa dua lapis, nggak bisa. Jadi 1 lapis terus dikasih isolatif. Wis ngono ae. Nggak bisa 2 lapis. Tanggung. Aslinya kan panjang, Mas ya. Bukan bulat ini. Jadi bulat tapi dia agak panjang lonjong. Ya nggak ada tempat saya, Mas. Adanya yang model ini tuh, sudah 1 kotak untuk o-ringnya ya. Kita pasang dulu sini seperti ini. Terus ini dilepas dulu o-ringnya, yang dikasih isolatif yang atasnya seperti ini. Tujuannya nanti biar tidak bocor, anginnya keluar, nanti gasnya ngegas sendiri ya. Segini aja mas, nggak usah dibikin repot hidup tuh mas. Terus nggak hancur, nggak bakalan hancur, dijamin. Walaupun sepanas apapun nggak bakalan hancur. Baru dipasang tuh. Mak celek pokoknya mas. Jadi harus gerak ini mas ya. Nah, jadi isolatnya di atas ya, di atas seperti ini. Isolatif, baru o-ring bulat. Ini bisa mengambil punya bekas filter pompa bensin. Itu bisa pakai. Terus dimasukkan. Plek, masukkannya jangan terlalu seret. Kalau seret itu terlalu ganjelnya terlalu banyak. Terus ini juga harus ada gerak seperti ini. Kita tekan, kita kunci ya. Ini harus ada gerak. Tapi nggak boleh goyang seperti ini. Atas bawahnya nggak boleh terlalu goyang. Goyangnya hanya kanan kiri. Nah, wes ya. Kita pasang dulu. Oke, ini untuk hasilnya.
Tapi di sini masih belum maksimal karena sensor TPS mengalami drop ya. Nggak bisa lagi diakali, tidak harus diganti. Tapi di sini kurang full Mas Bro ya. Ini Mas Bro, minta diganti Mas Bro. Tapi kita nggak ada barangnya ini. Di sini ya sensor TPS ya. Ini sudah drop voltasenya, jadi harus diganti, nggak bisa lagi diakali. Nanti gantinya nunggu barang dulu, inden dulu Pak. Oke, semoga bisa membantu dan sampai jumpa video berikutnya.